Baik. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه كتاب العلم عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, alhamdulillah, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu membaca, memahami, mengerti daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi petunjuk dari orang lain salah, harus dari petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita nyari solusi dari orang lain atau bahkan dari orang kafir, kadang solusinya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat disayangkan. Jadi termasuk keutamaan membaca hadis ini, karena memang hadis ini solusi untuk hidup kita sekarang. Pasti ada di Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sembarangan dengar dari ustaz betul, jangan sembarangan ustaz. Hadis Nabi betul, hadis Nabi, tapi sembarangan yang menerjemahkan. Tidak tidak diseleksi lagi dari siapa yang mendengar keterangan penjelasan hadis-hadis tersebut. Itu salah juga. Hadis Nabi tidak menyalahkan, tidak menyesatkan, tapi yang membawa kadang menyesatkan. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita mendengar hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari, bab yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, yang mana hadis kedua ini dari sahabat Muawiyah. Sedikit kita baca sejarah sahabat Muawiyah. Muawiyah ini adalah putra dari Abu Sufyan Al-Umawi, termasuk sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Muawiyah namanya. Memang beliau ini masuk Islam telat, masuk Islamnya telat. Masuk Islamnya seketika Nabi merebut kota Mekah. Ada sebagian riwayat tidak mengatakan masuk Islamnya itu sebelum Nabi merebut kota Mekah. Namun beliau tetap di Mekah sampai Nabi datang merebut kota Mekah. Baik dia Islam ketika Nabi merebut kota Mekah atau dia Islam setelah ketika Nabi merebut kota Mekah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan Al-Umawi Al-Qurashi, dari bangsa Quraisy, ipar Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu menikahi saudarinya, yaitu Ummu Habibah yang namanya Romlah. Itu istri Nabi Muhammad SAW, binti Abi Sufyan, karena Abu Sufyan ini Ummu Habibah tadi Romlah.
saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk khalifah di dalam agama Islam, pendiri Daulat Umayyah. Jadi beliau ini di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut berperang sama sahabat yang lain. Di zaman Sayyidina Umar juga begitu. Di akhir zaman Sayyidina Umar, beliau termasuk sahabat yang berhasil merebut negara Syam. Sistem sahabat dulu itu, siapa yang merebut kota Syam, maka mereka lah yang memakmurkan negara tersebut. Misalkan yang merebut negara Syam Muawiyah bersama teman-temannya Abu Ubaidah, panglima perangnya, maka Abu Ubaidah yang memakmurkan, tugasnya bukan hanya merebut atau memasukkan negara tersebut ke negara Islam, tapi yang memakmurkan, jadi amirnya, jadi walinya, jadi wali kota atau istilahnya gubernurnya, ya dia yang merebut, yang berhasil menang melawan pasukan Romawi di negara Syam. Negara Irak, siapa yang berhasil merebut negara Irak? Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dialah yang menjadi yang memakmurkan, gubernur dari Sayyidina Umar untuk memakmurkan negara Irak. Muawiyah ini termasuk bawahan daripada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang sangat terkenal, yang berhasil merebut negara Syam. Dari situlah Muawiyah tinggal di negara Syam. Sahabat Muawiyah ini tinggal di negara Syam di zaman Sayyidina Umar. Abu Ubaidah meninggal, akhirnya pokoknya rentetannya Muawiyah ini berhasil menjadi gubernur negara Syam sampai zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjabat jadi khalifah 12 tahun. Di zaman Sayyidina Utsman, Muawiyah juga yang menjadi gubernur negara Syam. Sayyidina Utsman meninggal, naik Sayyidina Ali. Nah, disitulah terjadi sedikit perselisihan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang kita baca dari sejarah, kadang juga kita baca dari tempat atau dari sumber yang salah, yang menjelaskan cerita bagaimana perselisihan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Yang mereka ini berbeda pendapat, Muawiyah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pendapatnya begini, Muawiyah pendapatnya begitu. Akhirnya terjadi peperangan, sampailah peperangan tersebut atau cekcok ini sampai Sayyidina Ali meninggal. Sayyidina Ali resmi jadi khalifah. Kalau dari pernyataan sahabat, pernyataan tabi'in, pernyataan ulama, Sayyidina Ali resmi jadi khalifah. Namun Muawiyah tidak membaiat Sayyidina Ali, berarti Muawiyah ini posisinya melanggar daripada khalifah muslimin pada saat itu. Posisinya melanggar. Sayyidina Ali 4 tahun sekian setelah Sayyidina Ali meninggal, posisi Sayyidina Ali digantikan oleh anaknya yaitu Sayyidina Hasan, resmi jadi khalifah juga. Masih Muawiyah tidak mau baiat. Akhirnya setelah 6 bulan Sayyidina Hasan menjadi khalifah, ketika mau terjadi peperangan kedua antara Sayyidina Hasan dan Muawiyah, peperangan pertama. Jadi peperangan pertama Sayyidina Ali dan Muawiyah, abangnya Sayyidina Hasan. Yang kedua ini Sayyidina Hasan dan Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Hasan mikir, masa gara-gara aku banyak ratusan ribu orang muslim meninggal. Ini kan peperangan antara muslim, sesama muslim yang berperang ini. Akhirnya sama Sayyidina Hasan, sudah mendingan aku ngalah, ambillah kamu hai Muawiyah dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kau setuju, aku turun dari jabatanku dan aku baiat kau jadi Amirul Mukminin. Akhirnya turun Sayyidina Hasan dari jabatan khalifahnya. Muawiyah setuju dengan syarat-syaratnya, dibaiatlah Muawiyah oleh Sayyidina Hasan menjadi Amirul Mukminin. Disitulah bersatu kembali kalimat para muslim, bersatu kembali pasukan muslim di situ. Baiat Muawiyah semua, resmi Muawiyah jadi Amirul Mukminin. Resminya di situ. Jadi Muawiyah kapan jadi Amirul Mukminin? Resminya setelah Sayyidina Hasan turun. Di zaman Sayyidina Ali Amirul Mukminin dia. Karena Sayyidina Ali khalifahnya. Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan selama 6 bulan belum. Sayyidina Hasan turun dari jabatan, baru Muawiyah resmi jadi Amirul Mukminin. Namun namanya sahabat, namanya manusia, walaupun sahabat tetap manusia, kan? Jangan kita sahabat itu seperti Nabi, tidak, salah.
Sahabat tidak seperti Nabi. Sahabat juga berbuat salah. Sahabat juga berbuat maksiat. Ada sahabat berbuat maksiat dengan bukti ada sahabat yang pernah mencuri. Kan sahabat itu definisinya umum, ya. Luas definisinya. Yang melihat Nabi Muhammad atau dilihat oleh Nabi, itu definisi sahabat. Tidak semua sahabat itu alim, tidak semua sahabat itu hafal Quran, tidak semua sahabat itu mufti atau qadhi, hakim, tidak. Ya. Bahkan dikumpulkan sama ulama, sahabat yang hafal Quran beberapa, maksudnya banyak, cuma kalau dibandingkan beberapa persen cuma. Nabi ketika haji terakhir itu, haji di akhir hayat beliau itu yang hadir 10.000 lebih. Ya. Berarti semua itu sahabat. Apakah semuanya alim? Tidak. Ada yang melihat Nabi sekali. Ya. Bahkan yang tidak melihat Nabi dan dilihat oleh Nabi itu sahabat, termasuk definisi sahabat. Tapi makom mereka ini makom yang sangat agung, tinggi. Ya, tidak boleh diutak-atik. Tapi kalau kita koreksi lagi, kita baca biografi mereka, jelas level mereka berbeda. Ada sahabat yang alim, ada sahabat yang tidak alim, ada sahabat yang pernah melakukan, sahabat yang berzina pernah, sahabat yang mencuri ada. Ya. Jadi kata ulama itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sahabat tidak ada yang berzina misalkan, ya, itu bagaimana hukum zina akan dipraktekkan oleh Nabi. Jadi mau tidak mau pasti ada. Sahabat yang minum arak setelah diharamkan ada. Jadi sahabat juga manusia. Jangan heran kalau kita baca sejarah, kok sahabat maksiat, kok sahabat ribut, jangan heran. Mereka juga manusia. Cuma apakah boleh kita komentar, mengomentari dengan lancar sahabat Nabi? Tidak boleh. Jangan, karena Nabi mengancam. Kata Nabi, hati-hati dengan sahabatku, kata Nabi. Jangan kalian lancang kepada sahabatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perselisihan antara sahabat wajar. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Sayyidina Ali bilang begini, Muawiyah tidak bilang begini. Cekcok, ribut, akhirnya wajar. Jadi kalau sahabat saja ribut, apalagi umum sekarang wajar berselisih. Makanya Nabi sangat menganjurkan kita untuk tidak berselisih. Dan perselisihan ini termasuk fitnah musibah yang dicoba umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, aku meminta sama Allah jangan diturunkan kepada umatku azab yang seperti umat-umat terdahulu. Istilahnya hancur semua. Kita baru mendapat kabar duka kan, gempa di Cianjur. Itu kalau model azab orang dulu itu gempa bukan di Cianjur, baik sedunia gempa. Kalau untuk azab istilahnya, sedunia gempa. Nah, azab yang seperti itu yang diangkat oleh Allah berkat doa Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, ya Allah, jangan beri umatku azab istiqsal. Ketika kau mendapati di dunia ini, ya Allah, dari umatku banyak yang bermaksiat, jangan turun ke azab yang menghabiskan semuanya. Seperti yang turun kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, gitu kan. Jangan, dikabulkan sama Allah. Jangan kau beri azab umatku, ya Allah, seperti umat-umat terdahulu mukanya dirubah jadi muka afwan, babi atau monyet. Jangan ya Allah, iradah wal khanazir. Itu kan azab kaum Yahudi dulu gitu. Di Quran diceritakan ada yang rainya diubah, atau dia dirubah jadi babi, tapi monyet, bukan ada keturunan manusia. Itu salah, itu filsafat yang salah. Itu monyet atau kera itu manusia yang dirubah jadi kera tidak lama habis itu meninggal. Itu kata ulama tafsir atau ulama sejarah. Jangan ya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azab umat ini yang misalkan kota berubah jadi kerana. Tapi ada satu yang tidak dikabulkan kata Nabi Muhammad. Ini sudah takdir kata Allah. Apa itu? Itu al-harj. Adalah perselisihan yang dari perselisihan ini akan timbul pertumpahan darah antara umat muslim. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Sudah, ini memang takdir aku wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi setelah Nabi Sayyidina Abu Bakar tidak ada perselisihan, rapi.
Sayyidina Umar rapi. Sayyidina Umar meninggal, ya, itu fitnah mulai masuk antara umat muslim. Sedikit meledaknya ketika Sayyidina Utsman meninggal, baru situ rame, risuh di situ. Makanya kata ulama, termasuk hikmah kenapa Sayyidina Ali jadi khalifah terakhir atau jadi khalifah keempat, karena memang di zaman itu tidak bisa menanganinya kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan orang alim, bijak, pemberani. Di zaman itu tidak ada yang bisa menanganinya kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Zaman yang sangat bisu sekali, kacau istilahnya. Sayyidina Ali itu bayangkan menghadapi orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, tidak mau baiat. Habis itu Sayyidina Ali menghadapi kelompok yang berlebihan memuji Sayyidina Ali, yaitu kelompok Syiah. Itu kan udah ada dari zaman Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau ada kelompok yang memuji aku tapi menghina Abu Bakar Umar, itu bohong. Diperangi sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga menghadapi kelompok yang benci sama Ahlul Bait, ada zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga menghadapi kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang melihat Sayyidina Ali begitu, akhirnya tidak galak patuh sama Sayyidina Ali. Nahnu nahkum bi kitabillah, pokoknya kita ikuti Al-Quran saja, tidak mau ikut Sayyidina Ali. Khawarij, ahli ibadah, dan keluar dari ajaran Islam. Itu semua dihadapi sama Sayyidina Ali. Dan itu semua kelompok yang ada di zaman Sayyidina Ali, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran kalau kita dengar cerita biografi sahabat-sahabat Nabi, ada yang berselisih, ada yang cekcok, ada yang sampai terjadi peperangan di antara mereka, karena mereka semua juga manusia. Manusia itu ya kadang salah, kadang lupa. Muawiyah setelah Sayyidina Hasan turun dari jabatannya, resmi jadi Amirul Mukminin, dan beliaulah pertama kali Amirul Mukminin dari kabilah atau dari dari bangsa Quraisy yang bermarga, istilahnya kalau sekarang marganya Umayyah, dari kabilah atau dari keturunan Bani Umayyah, Umayyah atau Umayyah. Di situ beliau menjabat selama 20 tahun. Setelah itu beliau meninggal dunia. Muawiyah sahabat Nabi besar Muhammad SAW, termasuk penulis wahyu. Ketika beliau masuk Islam, dikasih tugas sama Nabi menulis wahyu. Menulis wahyu ketika turun kepada Nabi, Nabi panggil Muawiyah atau Zaid bin Thabit. Mereka tulis apa yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setelah Muawiyah ini yang menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin, anaknya Yazid. Yazid ini jelas fasik, orang ahli maksiat. Di situ sahabat tidak setuju. Tidak setuju, termasuk tidak setuju sahabat sama Muawiyah. Kenapa setelah kau wajibkan umat Islam untuk membaiat anakmu begitu? Ini kan sistem khilafah, bukan sistem kerajaan, tapi itu sudah takdir dari Allah. Itu sudah dikabarkan sama Nabi. Kata Nabi, khilafah setelah aku cuma 30 tahun, kata Nabi. Setelah 30 tahun ini, itu sistemnya sistem kerajaan, bukan sistem khilafah. Kalau kerajaan kan milik keluarga, gitu kan? Kalau khilafah tidak, milik umat muslim. Lihat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu tidak ada keluarga semua. Maksudnya bukan anak, bukan bapak, bukan adik, bukan paman, bukan. Jauh-jauh semua. Ketika itu sudah dikabarkan sama Nabi, al-khilafah ba'di 30. Setelah aku ini, kata Nabi, khilafah, masa khilafaan cuma 30 tahun. Dicek sama ulama yang sudah melewati zaman sahabat, ternyata betul. Ketika tanggal hari Muawiyah resmi jadi Amirul Mukminin, disitulah habis khilafah. Khilafah terakhir Sayyidina Hasan. Kan Sayyidina Hasan cuma 6 bulan. Sayyidina Hasan 6 bulan itu melengkapi atau menggenapi 30 tahun yang dibicarakan oleh Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sekian, 2 tahun berapa bulan, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 4 tahun setengah, kurang 6 bulan. 6 bulan ini Sayyidina Hasan yang naik. Sistem khilafah, bukan Sayyidina Hasan ini bukan Sayyidina Ali. Kalau sistem kerajaan Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan otomatis naik langsung. Itu kan sistem kerajaan. Kalau Sayyidina Hasan tidak, Sayyidina Ali meninggal, umat Islam sahabat sepakat Hasan yang pantas untuk menjadi khalifah. Bukan karena dia anaknya Ali, bukan. Tapi memang dia yang pantas. Tidak ada yang pantas melebihi Hasan pada saat itu. Nah, dibaiatlah Sayyidina Hasan. Kalau sistem kerajaan kan tidak.
Muawiyah sebelum beliau meninggal, orang-orang itu dipaksa membaiat anaknya Yazid. Itu sistem kerajaan, dan itu memang sudah takdir dari Allah yang sudah dikasih tahu oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Hasan naik 6 bulan. Sayyidina Hasan menyerahkan urusan kepemimpinan kepada Muawiyah. Disitulah pas 30 tahun dan dimulai sistem kerajaan dari Muawiyah meninggal anaknya Yazid meninggal, kemudian misannya atau pamannya Marwan, kemudian anak-anak Marwan. Jadi daulah Umayyah dari keluarga Muawiyah tadi itu berjalan kurang lebih 100 tahun. 100 tahun yang mimpin umat Islam pada saat itu. Setelah 30 tahun berarti Nabi meninggal tahun 10 atau awal tahun 11, 30 tahun, 40 Hijriah jatuh kepada daulat Umayyah. Muawiyah tadi awalnya 100 tahun, 140 Hijriah pindah daulah ini ke Bani Abbasiyah. Ya, Abbasiyah itu keturunan Sayyidina Abbas. Abbas ini paman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi peperangan jelas, terjadi peperangan antara keluarga Abbas dan keluarga Muawiyah, sehingga jatuhlah daulah Umayyah yang ibu kotanya berada di negara Syam, pindah ke daulah Abbasiyah yang ibu kotanya ada di Irak, Baghdad. Itu ibu kota Irak itu. Tapi ibu kota Irak itu sudah ada di zaman Sayyidina Ali. Pertama kali yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Irak itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ketika menjabat jadi khalifah, beliau tahu pasti banyak keributan nanti di zaman aku ini. Tahu fitnah-fitnah sudah mulai. Kata dia, yang mana di situ ibu kota pasti ribut di situ, ya kan? Ibu kota itu paling ramai, paling banyak masalah ibu kota. Atau kata Sayyidina Ali, jangan sampai Madinah Nabi tempat keributan dunia. Tahu Sayyidina Ali, dipindahlah ibu kota. Jadi perpindahan ibu kotanya dengan tujuan yang mulia, ya kan? Bukan sembarangan tujuan. Ada ibu kota pertama kali yang memindahkan ibu kota, ada sudah Sayyidina Ali pertama kali yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke negara Irak. Tapi tujuannya apa? Agar Nabi tidak terganggu dengan masalah dunia. Tujuan mulia. Dipindahkanlah semua staf istilahnya pegawai negara ke Irak. Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan ini turut, Muawiyah pindah lagi ke negara Syam. 100 tahun daulah Umayyah jatuh, setelah 100 tahun jatuh pindah lagi ke negara Irak, ibu kota. Di situ Islam jayanya luar biasa. Dari segi keilmuannya, dari segi ulamanya, karena Bani Abbasiyah di zaman seperti Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid itu khalifah keempat atau kelima dari daulah Abbasiyah. Itu ulama disejahterakan. Ada orang alim secara begawi, itu kau tanggung lalu terjemahkan buku dari bahasa Persia ini ke bahasa Arab. Itu tugas. Makanya banyak kitab di daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu berjalan kurang lebih 500 tahun. Jadi kepemimpinan umat muslim dipimpin oleh keluarga Abbasiyah kurang lebih selama 500 tahun. Lemahnya Abbasiyah ketika terjadi peperangan atau penyerangan Tatar, Hulagu dari Mongol. Itu kan ada tuh, ini sejarah Islam dari Mongol menyerang Baghdad. Disitulah hancur atau jatuh kurang lebih daulah Abbasiyah. Habis Baghdad sama Mongol Tatar itu diserang habis-habisan. Itu katanya sungai yang ada di Baghdad berubah jadi hitam. Kenapa? Karena semua kitab perpustakaan dibuang ke sungai itu. Banyak kitab. Jadi sistem Mongol ini, Hulagu atau Tatar, Mongol itu nama tempat kan. Tatar nama pasukannya, Hulagu nama pemimpinnya pada saat itu, cucu dari Genghis Khan, itu kan. Hulagu bin Chapo bin Genghis Khan, itu. Ini zalim. Itu semua Asia udah dikuasai, kan? Udah masuk negara Arab, udah masuk Irak, udah masuk Syam sampai Hulagu ini. Sistem dia kalau masuk ke satu kota itu harus dihancurkan kan. Biar kota tersebut tidak katik niat, tidak katik semangat untuk membangun lagi, untuk melawan. Masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, yayasan semua dihancurkan, perpustakaan kitab yang buang kalau ke sungai, dibakar.
orang dipukul habis. Dia bukan apa namanya istimar itu, bukan macam Belanda gitu ke Indonesia ya kan, itu kan diperes ya atau diperbudak kita. Dia ada sistemnya ya, sistemnya tidak gitu. Sistemnya orang itu hancur gitu, masuk ke situ ke Baghdad, jatuhlah Daulah Abbasiyah. Kurang lebih masih ada simbol, cuma pecah Islam dengan beberapa kepemimpinan ya. Ada daulah atau ada kepemimpinan keturunan dari budak ya. Mamalik di Mesir, ada kepemimpinan dari keturunan atau dipimpin dari keturunan Utsmaniyah yang ada di Turki atau bagian Eropa. Itu lahir dari Abbasiyah dua tadi ya, baru kayak dua ini ribut resmi lagi ke Utsmaniyah selama 600 tahun baru jatuh sekarang ini ya. Itu kurang lebih perjalanan cerita daulah di sejarah Islam. Jadi kita masuk ke hadis dulu. Terlalu panjang kita bahas ceritanya. Jadi Muawiyah tadi meninggal ya, dan tahun 41 dia resmi jadi khalifah dan dikuburkan di Damaskus. Iya. Muawiyah meninggal di Syam dan dikuburkan di Damaskus. Hadis yang beliau sampaikan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, orang yang diinginkan kebaikan dari Allah kepadanya, yufaqihu fid din, akan dipahami di dalam agama ya. Wa innama ana qasim, kata Nabi, aku ini yang membagi, kata Nabi. Membagikan apa saja ya. Nabi membagikan wahyu, artinya menyebarkan wahyu, menyebarkan ajaran, menyebarkan budi-pekerti yang mulia. Nabi juga qasim, yang membagikan surga ya. Nabi itu suka dibagi-bagikan, ente masuk surga, ente masuk surga, ente masuk surga. Banyak yang dibagi sama Nabi. Yang satu hadis 10 sahabat ya, asyraf mubasysyirin bil jannah. Itu kenapa dijadikan asyraf 10, bukan hanya 10 yang dari sahabat dipastikan masuk surga. 10 ini di dalam satu hadis, satu majlis. Jadi Nabi di majlis tiba-tiba mengatakan Abu Bakar fil jannah, di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga ya, semuanya dari muhajirin. Maka yang dinamakan mereka ini asyraf al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dipastikan masuk surga. Tapi apakah cuma 10 ini? Tidak. Di hadis lain banyak. Seperti Sayyidina Bilal, kata Nabi, Bilal ini sebenarnya sudah ada di surga. Berarti kan orangnya pasti masuk, ya kan? Ya, Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Ada orang Uqasyah dipastikan sama Nabi masuk surga. Banyak yang dipastikan sama Nabi sudah masuk surga ya. Karena apa? Karena Nabi qasim, aku yang membagi, kata Nabi Muhammad. Wallahu yu'ti, yang memberi Allah ya. Tapi Nabi qasim. Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurru man khalafahum hatta yati amrullah. Ini disyarat dari Nabi Muhammad. Kata Nabi, umat Islam ini walaupun melewati atau melalui zaman-zaman yang krisis ya, bukan krisis militer, bukan krisis ekonomi, tapi krisis masalah agamanya, krisis moral, krisis akhlak, tapi tetap kata Nabi ada satu kelompok pasti yang menjalankan semua ajaran-ajaranku sampai hari kiamat nanti. Nah, ini kan kabar gembira dari Nabi. Walaupun goyang umat Islam, tapi tetap ada para guru, ada masyayikh, ada ulama, ada aulia, ada orang-orang yang tetap masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi walaupun digoyangkan, yang runtuh itu daun-daun yang kering. Daun-daun yang masih segar, yang masih pegang kuat dengan akarnya, dengan rantingnya, itu tidak bakal runtuh walaupun goyangnya sekuat apapun. Nah, itu ada, kata Nabi, sampai datang nanti amrullah, yaitu hari kiamat. Yang masuk sini bukan kiamat hancur, bukan kata ulama, tapi ya, karena semua orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak akan nututi yang namanya kiamat. Yang namanya kiamat hancur itu dah. Yang nututi itu adalah kelompok umat sejelek-jeleknya umat, kata Nabi. Setiap yang ada di hatinya la ilaha illallah itu nanti sama Allah dikirim angin berhembus. Setiap yang
nyedot angin itu kalau di dalam hatinya ada sedikit iman, meninggal. Yang dengan iman itu yang tidak meninggal. Nah, itulah yang bakal melihat serem. Tidak usah itu lihat berita gempa Cianjur, kita ketakutan. Ini kiamat. Ila syamsu kuwirat, wa ila nujumu, wah serem ya kan? Langit bintang jatuh, mataharinya pecah, serem. Lautnya tsunami. Makanya itu terjadi pada umat yang paling seburuk-buruk umat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, sampai angin itu datang, dari sekarang kata Nabi sampai angin itu datang, tetap akan ada kelompok-kelompok yang berpegang teguh dengan ajaranku, tidak keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut, kata Nabi, yang berpegang teguh dengan ajaranku, di mana digambarkan sama Nabi nanti di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan ajaranku seperti orang yang memegang batu bara. Siapa yang pegang batu bara? Panas, langsung pengen lepaskan. Jadi itulah. Nanti di zaman akhir, kalau mungkin sekarang belum, sekarang masih sesusah itu. Nanti di zaman akhir tambah susah, seperti kita megang batu bara. Sanggup. Jadi saking susahnya berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi itu sepanas batu bara, susah untuk dipegang. Zaman itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita jadikan orang yang sanggup memegang batu bara. Serusak apapun umat Islam sekarang, insya Allah kita dijadikan sama Nabi, berkat Nabi dijadikan sama Allah Subhanahu Wa Taala termasuk umat yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, pahalanya itu seperti mendapatkan pahala 100 orang mati syahid yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Istilahnya yang masih tekun sholat berjamaah di masjid. Sekarang ini orang sholat lagi susah. Sholat wajib, sholat Jumat yang banyak meninggalkan, ya kan? Apalagi sholat wajib. Istilahnya wajib itu tiap hari 5 kali, Jumat kan seminggu sekali, gitu. Terus sholat wajib banyak meninggalkan, apalagi sholat berjamaah. Nah, kalau kita masih berpegang teguh untuk sholat di jamaah, walaupun dengan kesibukan dengan fitnah yang luar biasa, termasuklah kita yang mendapatkan pahala 100 orang yang meninggal syahid. Satu syahid saja itu masuk surga tanpa hisab, bagaimana 100? Jadi luar biasa pahalanya, besar sekali. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah termasuk kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'udina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.